I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuliana Perwakilan dari Kelompok 7. Akan menjelaskan tentang pengenalan singkat Microsoft Word dan tutorial memasukkan gambar, shapes, smart art, charts, dan nomor halaman. Sejarah mikroskop Word. Mikroskop Word atau disingkat MISWord adalah perangkat lunak pengolah kata ciptaan perusahaan Microsoft. Mikroskop Word pertama kali diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multitool Word, yang kemudian berkembang menjadi versi lain seperti DOS 1983, Apple Macintosh 1984, dan Microsoft Windows 1989. Pada dasarnya, aplikasi ini berfungsi untuk membantu para penggunanya dalam menyelesaikan berbagai macam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan teks, tulisan, dokumen, dan sejenisnya. Dulunya bernama Multitool Word. Ide dan konsep dari aplikasi Microsoft Word banyak didapatkan dari sebuah aplikasi lain bernama Bravos. Bravos adalah program pengolah kata dengan basis grafik pertama di dunia yang dibuat dan dikembangkan oleh Xerox Palo Alto Research Center. Namun, setelah pencipta Bravo yaitu Charles Simonyi dan pegawainya Richard Brody pindah ke Microsoft pada tahun 1981, maka program Multitool Word pun dikembangkan pada 1 Februari 1983. Kemudian setelah nama Multitool Word diubah menjadi Microsoft Word, program aplikasi pengolah kata ini mulai diterbitkan untuk IBM PC pada tanggal 25 Oktober 1983. Perkembangan Microsoft Word. Pada tahun 1985, Microsoft Word untuk Macintosh pun resmi dirilis. Dalam program ini, aplikasi Microsoft telah dilengkapi dengan fitur bernama WYSIWYG. WYSIWYG merupakan singkatan dari What You See is What You Get fitur. Fitur ini merupakan fitur yang mampu memberi tampilan teks seperti yang dikehendaki tanpa kode. Misalnya untuk teks yang dikehendaki tercetak tebal, akan terlihat tebal tanpa perlu kode seperti Ctrl B. Tidak disangka, fitur ini pun mendapat perhatian dari masyarakat dan para pengguna komputer. Setelah itu, Microsoft Word untuk sistem operasi Windows dirilis pada tahun 1989 dengan harga $500 Amerika. Setahun kemudian, tahun 1990, Microsoft Windows 3.0 dirilis sebagai versi terbaru. Tidak lama setelahnya, penjualan program Microsoft Word mengalami kenaikan yang signifikan. Pada era sekarang, Microsoft Word telah menjadi salah satu aplikasi tulis-menulis yang banyak digunakan oleh para pengguna komputer. Nah, selanjutnya, bagian-bagian Microsoft Word bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Microsoft Word secara sederhana terdiri dari lembar kerja dan beberapa bar yang berisi banyak menu atau opsi. Nah, yang pertama ada File tab, yang kedua Quick Action Toolbar, yang ketiga Ribbon, yang keempat Title Bar, yang kelima Ruler, yang keenam Help, yang ketujuh Control Zoom, yang ke-8 View Buttons, yang ke-9 Dokumen Era, yang ke-10 Status Bar, dan yang ke-11 ada Dialog Box Launch. Fungsi Microsoft Word. Secara umum, aplikasi Microsoft Word berfungsi sebagai word processing atau program pengolahan kata. Terlepas dari itu, fungsi utama Microsoft Word adalah yang pertama, membuat dokumen baru, yang kedua, menyunting dokumen sebelumnya, yang ketiga, membuat format baru untuk dokumen. Dengan adanya Microsoft Word, para pengguna komputer mendapat sejumlah keuntungan, yaitu
dapat mengolah kata dengan mudah, meminimalisir kesalahan dalam penulisan atau pengetikan, mengurangi penggunaan kertas, lebih fleksibel, memiliki panel navigation yang mudah digunakan, menghemat waktu dan tenaga. Selanjutnya tutorial menambahkan gambar. Pilih menu Microsoft Word. Kemudian masuk di blank dokumen atau dokumen kosong. Pilih menu Insert. Kemudian pilih menu Picture. Dan pilih gambar yang kita inginkan. Kemudian klik Insert. Setelah itu, sesuaikan ukuran gambar yang kita inginkan. Selanjutnya, cara menggunakan menu Save. Kita masuk di menu Insert, lalu klik Save. Bisa kita lihat banyak pilihan save yang bisa digunakan. Nah, untuk memasukkan teks pada save klik, kita bisa klik kanan gambar yang sudah dibuat, lalu pilih Add Text. Masukkan teks yang diinginkan. Ada juga beberapa fitur seperti Save Outline untuk mengubah warna garis atau Save File untuk mengubah warna gambar. Selanjutnya cara membuat small art. Untuk membuat small art, kita klik small art pada menu. Seperti yang dilihat, ada banyak pilihan small art yang bisa digunakan. Kita klik small art yang diinginkan, terus klik OK. Kita bisa memasukkan teks di dalamnya. Kita atur tulisan sesuai yang diinginkan. Kita juga bisa mengubah warna small art di chart color. Selanjutnya cara membuat chart. Klik Insert, kemudian pilih menu Chart. Seperti yang dilihat, menu chart memiliki banyak pilihan chart. Kita pilih chart yang ingin dibuat, lalu pada kategori 1 bisa kita ubah sesuai yang diinginkan. Di sini kita akan memasukkan tahun saja. Pada seri 1 juga sama. Dirubah sesuai yang diinginkan, bisa kita klik ubah pada layar. Untuk series 2 dan 3 jika tidak digunakan bisa kita hapus. Selanjutnya membuat nomor halaman. Untuk membuat nomor halaman kita masuk di Insert, lalu klik Page Number, pilih Format Page Number. Nah, kita bisa memilih nomor atau huruf yang akan digunakan. Lalu pada Start Add bisa kita pilih ingin mulai dari nomor berapa. Terus enter, OK, lalu klik kembali Page Number. Nah, di sana akan ada beberapa pilihan letak nomor halaman. Bisa kita pilih sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya membuat daftar isi otomatis. Untuk membuat daftar isi otomatis, klik ubah semua bab menjadi heading 1. Caranya kita klik bab atau kita klik blok bab. Lalu di heading 1 kita klik kanan, lalu pilih update heading 1 to match selected. Untuk semua subbab kita ubah menjadi heading 2. Caranya sama seperti tadi. Kita klik atau blok subbab, lalu klik kanan. Di heading 2 pilih update heading 2 to selection. Jika sudah, klik Ctrl P. Setelah itu akan muncul
navigation seperti yang terlihat pada layar monitor. Jika sudah seperti itu, kita klik masuk ke menu Replace lalu klik Table of Control. Setelah itu kita tabel otomatis 2. Selanjutnya untuk membuat daftar gambar. Pertama kita masukkan gambar. Caranya masuk di Insert, pilih Picture, kemudian pilih gambar yang akan dimasukkan. Lalu klik Insert, sesuaikan ukuran gambar. Lalu klik kanan pada gambar dan pilih Insert Caption. Lalu masukkan caption yang diinginkan. Dan klik OK. Setelah itu blok caption gambar, klik kanan heading 1. Pilih Update heading 1 to match selection, lalu kembali ke lembar daftar gambar, lalu masuk di menu Reference. Klik Table of Control. Lalu pilih otomatis tabel 1. Nah, daftar gambar otomatis telah dibuat. Selanjutnya untuk membuat daftar tabel. Pertama, kita buat tabel sesuai yang diinginkan. Lalu klik kanan pada tabel, pilih Insert Caption. Kemudian masukkan caption. Lalu klik OK. Lalu blok nama tabel, klik kanan heading 1. Pilih Update heading 1 to match selection. Lalu blok nama tabel, klik kanan heading 1. Pilih Update heading 1 to match selection. Lalu ke menu Recenter, klik Table of Control. Lalu pilih otomatis tabel.